Setelah sholat zuhur kita menunggu sampai waktu asar, sholat asar dengan baik, maka dosa antara zuhur dan asar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, al-malikul haqqul mubin, wa asyhadu anna sayyidana wa nabiyyana Muhammadan abduhu wa rasuluh shadiqul wa'dil amin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'd. Yang kami hormati segenap jamaah pengawasan Qubailal Futur, pengajian menjelang berbuka puasa Masjid Tegalsari Surakarta. Alhamdulillahirabbil alamin. Mari kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala, sampai dengan saat ini kita masih diberi nikmat yang begitu banyak, ya. Di antaranya insya Allah kita masih bisa melakukan ibadah puasa, kemudian dilanjutkan dengan menghadiri majelis ilmi, majelis ta'lim. Ini adalah majelis yang luar biasa, karena barang siapa menempuh suatu perjalanan yang mana perjalanan itu adalah dalam rangka mencari ilmu, maka kata Rasulullah, sahhalallahu lahu thariqan ilal jannah. Allah akan mudahkan bagi orang yang melakukan perjalanan menuntut ilmu, dimudahkan menuju surganya Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita termasuk di antara orang-orang yang kelak akan dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju surga. Amin Allahumma amin. Hadirin rahimakumullah, pada kesempatan pengajian saat ini kami akan menyampaikan 5 amalan pelebur dosa pada bulan Ramadan. Kita patut bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala masih diberi kesempatan untuk masuk pada bulan Ramadan, di mana pada bulan ini Allah Subhanahu wa taala membuka pintu rahmat, ya, pintu maghfirah, pintu ampunan yang seluas-luasnya bagi hamba-hambanya yang mau memanfaatkan apa yang sudah disediakan oleh Allah Subhanahu wa taala pada bulan Ramadan ini. Di antara 5 amalan yang bisa melebur dosa pada bulan Ramadan, yang pertama adalah sholat 5 waktu, ya, bertemunya Jumat dengan Jumat, begitu pula bertemunya Ramadan dengan bulan Ramadan. Sebagaimana sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, an Abi Hurairah radhiyallahu an, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, as-salawatul khamsu wal jumu'atu ilal jumu'ati wa ramadhanu ila ramadhana mukaffiratun ma bainahunna idza jtanabal kaba'ira. Rawahu Muslim. Jadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yang artinya as-shalawatul khamsu, antara salat 5 waktu, wal jumu'atu ilal jumu'ati, dan antara Jumat yang satu dengan Jumat yang lainnya, wa ramadhanu ila ramadhana, dan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya, iku mukaffiratun, akan menjadi pelebur dosa, penghapus dosa, ma bainahunna, di antara mereka, di antara sholat 5 waktu, antara misalnya kita sudah sholat subuh, ya, kita kerjakan sholat subuh dengan baik di masjid berjamaah dengan sempurna, kemudian waktu zuhur kita juga sholat dengan sempurna juga, maka di antara subuh dan zuhur tadi itu adalah akan diampuni, dilebur dosanya oleh Allah Subhanahu wa taala.
Setelah sholat zuhur kita menunggu sampai waktu asar, sholat asar dengan baik, maka dosa antara zuhur dan asar akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Demikian juga seterusnya. Di antara sholat 5 waktu itu, kalau kita bisa melaksanakan dengan sebaik-baiknya, maka itu akan melebur dosa-dosa kita antara satu sholat dengan sholat berikutnya. Demikian juga wal jumu'atu ilal jumu'ati, khususnya bagi orang laki-laki ini ya, melakukan sholat Jumat dengan baik di masjid, tidak terlambat khutbahnya, tidak terlambat sholatnya, maka antara Jumat yang satu dengan Jumatan berikutnya itu mukaffirat, akan melebur dosa di antara 2 Jumatan tadi. Oleh karena itu mari kita berusaha sholat Jumat kita jangan sampai terlambat ya. Sebelum khatib naik mimbar diusahakan kita sudah sampai ke masjid gitu, seperti itu. Wa ramadhanu ila ramadhan, dan antara Ramadan yang satu dengan Ramadan berikutnya itu adalah juga penghapus dosa. Syaratnya ada satu, idza jtanabal kabair, jika dia mau menghindari dosa-dosa yang besar, dosa syirik menyekutukan Allah ya. Dosa besar itu dosa yang ada hadnya, ada hukumannya, yang ada laknat Allah Subhanahu wa ta'ala, disebutkan dalam Al-Quran atau hadis ya. Dosa-dosa yang disebutkan di Al-Quran ada laknatnya, itu adalah dosa yang besar ya. Dosa berzina, mencuri ya, menuduh zina juga termasuk, syirik, membunuh yang tidak hak, melakukan pembunuhan, itu adalah dosa-dosa besar. Nah, kalau orang meninggalkan dosa besar itu, jika dia rajin sholat, Jumatannya bagus, puasa Ramadannya bagus, maka dosa-dosa kecil yang ada di antaranya akan dihapus oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Hadirin jamaah pengawasan rahimakumullah, itu yang pertama adalah tadi penghapus dosa itu antara sholat dengan sholat, sholat Jumat dengan Jumat, dan Ramadan dengan Ramadan berikutnya. Kemudian yang kedua, nah ini khusus pada bulan Ramadan ini. Sama juga hadis dari Abu Hurairah, man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang berpuasa Ramadan dengan iman, ikhlas mengharap ridho dari Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Dan ini alhamdulillah kita bulan Ramadan berpuasa. Mari kita perbaiki puasa kita. Jangan kita rusak puasa kita dengan ucapan-ucapan yang tidak baik. Dengan kita jaga, kita perbaiki puasa kita dengan kita menjaga mata kita dari melihat hal yang tidak baik. Kita jaga mulut kita dari ucapan yang tidak baik. Kita jaga panca indera kita dari berbuat maksiat, insya Allah puasa kita akan bagus. Kalau puasa kita bagus, maka ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, akan diampuni dosa-dosanya oleh Allah, dosa yang telah lalu. Kemudian selanjutnya yang ketiga, yang bisa menghapus dosa pada bulan Ramadan adalah qiyamu Ramadan atau sholat tarawih. Bangun sholat pada bulan Ramadan, pada malam bulan Ramadan. Kalau siangnya itu puasa, malamnya adalah qiyamu Ramadan, sholat tarawih ya. Sebagaimana sabda Rasulullah, man qama ramadhana imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi. Barang siapa yang qiyamu Ramadan, sholat tarawih, qiyamul lail pada bulan Ramadan, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lalu. Maka jangan sampai kita malas untuk sholat tarawih ya. Sudah menjadi kebiasaan kalau sudah menjelang akhir-akhir Ramadan itu biasanya untuk sholat tarawih sedikit malas. Itu keliru. Harusnya ketika menjelang habis bulan Ramadan justru harus semakin semangat. Apalagi 10 malam hari terakhir itu nanti Allah akan menurunkan Lailatul Qadar. Nah, nanti yang keempat ada tersendiri. Maka mari kita semangat ya, untuk sholat tarawih. Kalau kita sholat tarawih dengan baik, dosa kita akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala.
Yang keempat, ini yang bisa membersihkan dosa adalah menghidupkan sholat malam pada Lailatul Qadar, khusus pada malam Lailatul Qadar. Ini istimewa. Man qama Lailatul Qadri imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, rawahul Bukhari. Barang siapa yang sholat pada malam Lailatul Qadar dengan dasar iman, ikhlas, hanya mengharap ridha Allah, maka akan diampuni dosa-dosanya yang telah lampau. Nah, makanya di malam 10 malam terakhir di bulan Ramadan ini, khususnya di Masjid Tegal Sari, mulai nanti malam insyaallah itu akan dilaksanakan sholat tasbih. Sholat tasbih nanti malam sampai dengan malam Idul Fitri di Masjid Tegal Sari insyaallah akan dilaksanakan. Dimulai pukul 11 malam ya. Monggo nanti para hadirin, para jamaah warga di sekitar Masjid Tegal Sari mulai nanti malam silahkan datang ke Masjid Tegal Sari, akan dilaksanakan sholat tasbih dimulai pukul 11 malam dengan imam insyaallah akan dipimpin oleh Al-Ustadz Bapak Kiai Haji Muhammad Halim Naharus Surur, sarjana hukum. Nah, kalau kita mengerjakan sholat malam pada malam Lailatul Qadar, maka diampuni dosanya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir yang bisa melebur dosa, khususnya pada bulan Ramadan, adalah zakat fitrah. Nah, dari sahabat Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, beliau berkata, "Faradha Rasulullah sallallahu alaihi wasallam zakatal fitr." Rasulullah mewajibkan zakat fitrah. Tuhratan lis-shaim minal lagwi war rafathi, sebagai pembersih, mensucikan orang-orang yang berpuasa dari kata-kata yang sia-sia, kata-kata yang keji pada waktu berpuasa. Selama kita berpuasa mungkin ada ucapan-ucapan yang tidak baik yang merusak puasa kita. Maka dengan zakat fitrah itu, kata Rasulullah, tuhratan lis-shaim, bisa membersihkan, mensucikan puasanya orang yang berpuasa. Selain sebagai pembersih dosa, zakat fitrah juga wa tu'matan lil masakin, sebagai makanan, menggembirakan orang-orang yang miskin dengan memberi makanan. Man addaha qabla shalah fahiya zakatun maqbulah. Barang siapa membayar zakatnya sebelum sholat Idul Fitri, maka zakatnya diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tetapi kalau waman addaha ba'da shalah, zakat fitrah kok dibayar setelah sholat Idul Fitri, maka fahiya shadaqatun minas shadaqat, termasuk sedekah biasa ya. Jadi diingat-ingat, membayar zakat fitrah itu dilakukan sebelum sholat Idul Fitri. Bisa pagi-pagi habis subuh, bisa. Atau ulama ada yang mengatakan mulai awal Ramadan sudah bisa membayar zakat fitrah. Tapi waktu yang paling afdol, yang paling bagus adalah menjelang akhir malam Idul Fitri sampai dengan sebelum sholat Idul Fitri. Nah, oleh karena itu mari kita persiapkan ya zakat fitrahnya. Zakat fitrah itu wajib bagi siapa saja yang menangi bulan Ramadan ya. Besok Idul Fitri, hari ini 1 menit sebelum adzan anak itu sudah lahir, maka wajib zakat fitrah. Tapi kalau lahirnya setelah adzan maghrib malam terakhir malam Idul Fitri, itu tidak wajib di zakat fitrahi. Asal dia menangi waktu maghrib terakhir sebelum malam Idul Fitri, dia wajib di zakat fitrahi ya. Maka mari kita manfaatkan 5 hal perkara yang bisa menghapus dosa pada bulan Ramadan ini, kita kerjakan sebaik-baiknya. Mudah-mudahan dengan demikian keluar dari bulan Ramadan kita suci, bersih dari dosa, diampuni semua dosa kita, sehingga kita bagikan bayi yang baru dilahirkan suci bersih, tidak ada dosa. Mudah-mudahan semua amal ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kelak kita dimasukkan oleh Allah ke dalam surganya. Amin ya rabbal alamin. Kiranya cukup sekian karena sebentar lagi akan berbuka. Mari kita tutup. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una. Allahumma rzuqna fahman nabiyyin wa hifdzal mursalin wa ilhamal malaikatil muqarrabin bi rahmatika ya arhamar rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Walhamdulillahi rabbil alamin. Wallahu a'lamu bissawab. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.